juga untuk Ibu Pendeta Penatua Helena Mutong yang akan melayani ibadah PKP pagi hari ini. Terima kasih Bu Ellen juga untuk ide dan administrasi maupun kami ini. Terima kasih. Mari kita saat duduk sejenak untuk menyiapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan.
Timotius 5:3-7 menyatakan, janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudara. Perempuan-perempuan tua sebagai ibu dan perempuan-perempuan muda sebagai adik dengan penuh kemuliaan. Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda, yang ditinggalkan seorang diri, menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam. Namun seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati sebagai hidup. Kita baca sama-sama yang terakhir, 2, 3. Perlihatkanlah hal ini juga kepada janda-janda itu, agar mereka hidup dengan tidak bercela. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Seorang janda, betul. Ya, jarang-jarang ayat yang kita renungkan khususkan tentang janda. Ini pas waktu kebetulan ya. Jangan lihat saya serius gitu ya. Sebenarnya hari ini jadwal rohani ya untuk memimpin PKP saya jadwalnya di tanggal 23. Tapi karena kebetulan sektor 3 tanggal 23 November nanti ada acara family gathering, jadi saya lapor ke sekretaris membuka jadwal kami. Ya. Dan sekarang kita cari tahu apa yang Tuhan mau sampaikan melalui ayat hari ini ya. Ya ibu sepanjang minggu ini pasti semua sudah pada mengenai ya renungan kita itu dari kitab Timotius. Dari minggu kemarin kalau ibu perhatikan sampai Sabtu nanti itu berbicara tentang Timotius. Apa yang belum tahu? Pasti tahu ya semua ya. Jadi sedikit banyak ibu pasti tahu siapa itu Timotius. Pasti sudah mengenal siapa Timotius. Ada yang belum kenal Timotius? Belum kenalan? Timotius ini anak rohani Rasul Paulus. Dia masih muda, tapi dia mau terjun ke pelayanan. Bagus ya, masih muda tapi mau terjun ke pelayanan. Saya suka iri sama orang muda yang masuk terjun ke pelayanan. Karena saya terjun pelayanan udah tua. Jadi saya iya ya. Kok senang gitu loh lihat anak-anak muda itu mau langsung terjun pelayanan. Walaupun saya susah mengarahkan anak saya untuk lebih aktif di pelayanan, tapi syukurlah dia masih mau sih untuk masuk dalam pelayanan di multimedia gitu kan. Ya ibu kasih Yesus Kristus. Ibu dan neneknya Timotius ini dua perempuannya lebih banyak berperan dalam pertumbuhan imannya Timotius kecuali apa selain dari Rasul Paulus ya. Jadi ibu dan neneknya, ibunya siapa namanya? Ya, neneknya siapa namanya? Kayak apa ya saya. Ya, karena kita sama-sama tahu ya udah dari pembacaan dari kemarin
banyak aktif dalam pertumbuhan iman Timotius. Tapi ayat Alkitab tidak mencatat siapa nama ayahnya. Ayahnya seorang Yunani. Jadi mungkin karena latar belakang penulisan Alkitab ini dari budaya Yahudi, jadi lebih banyak ditekankan itu dari Keyahudian. Ya, surat Rasul Paulus kepada Timotius ini lebih banyak bersifat pastoral gitu, atau pengembalaan. Ini juga mengingatkan Timotius tentang pelayanannya di jemaat Efesus. Jadi pada saat itu Timotius lagi di Efesus itu melakukan pelayanannya. Nah, Rasul Paulus mengingatkan bahwa akan banyak hal yang dihadapi, akan banyak masalah nanti akan dihadapi. Paulus juga menasihati Timotius ketika melakukan pastoral agar mengarahkan jemaat untuk bertekun dalam imannya, mengingatkan atau menegur bila ada menyimpang. Tapi sekali lagi itu semua harus dilakukan dengan kemurnian hati seperti bacaan kita tadi. Di ayat 1 dan 2 mengingatkan bahwa teguran atau pastoral itu harus dilakukan dengan cara yang baik, dengan kemurnian hati, tidak memalukan, tidak menyakiti. Paulus mengajarkan Timotius terutama itu bagaimana dia harus melaksanakan pastoral, melaksanakan nasihat dengan cara yang baik. Walaupun dia masih muda, tapi Timotius ini diberi kesempatan, dibenarkan untuk menegur atau mengingatkan jemaat yang menyimpang dan mengarahkannya kembali ke jalan Tuhan. Tapi tentu saja dengan cara yang baik, dengan tulus, dan tadi dikatakan tidak mempermalukan. Lalu yang kedua, bagaimana pelayanan atau diakoni yang dilakukan. Nah, di sini khususnya dalam konteks bacaan kita, pelayanan terhadap janda-janda. Ada ayat 3-6, kalau diperhatikan tadi bacaan kita, ini ada beberapa kali disebutkan janda yang benar-benar janda. Apa maksudnya janda yang benar-benar janda? Hidup sendiri. Nah, ibu, renungan kita pagi ini kan dari 1 sampai 7. Ya, nanti akan berlanjut dikupas nanti malam di ibadah PKP ayat 8 hingga 11 PKP. Ya, kemarin Pak Surya itu kami dalam persiapan sudah menawarkan kalau ibu mau lebih tahu lebih dalam lagi ayat berikutnya akan dikupas nanti malam. Jadi sekaligus pesan sponsor, mari ajak bapak-bapaknya untuk ikut dalam ibadah PKB nanti malam ya. Nanti malam bahas janda juga. Iya, Lanjutan part 2. Ini ayat selanjutnya akan dibahas lebih dalam lagi. Ya Bapak, Ibu-ibu tadi saya katakan bahwa ayat 3-6 ada beberapa kali disebut janda yang benar-benar janda ya. Dalam budaya Yahudi pada masa itu, yang benar-benar diperhitungkan sebagai janda untuk mendapatkan diakonia itu adalah kriterianya di ayat 9-10. Dikatakan umurnya tidak kurang dari 60. Jadi minimal 60 tahun. Istri dari satu suami, terbukti melakukan pekerjaan baik seperti mengasuh anak, menolong orang susah, dan selalu berbuat baik. Tidak punya sanak saudara yang menopangnya. Ya, jadi itu yang dikatakan janda yang benar-benar janda. Jadi kriterianya, kriteria di ayat 9-10. Sedangkan yang masih muda disarankan untuk kawin lagi, untuk menghindari celah. Ya. Nah, jadi yang masih muda kan masih energi ya, dikatakan masih bergairah oleh birahi. Lebih baik kawin lagi untuk membangun keluarga, membentuk keluarga baru. Masih muda nanti. Dan janda yang kaya jangan sampai karena kekayaan dia itu dalam dosa sehingga mencemarkan nama persekutuan atau gereja, mencemarkan nama pribadi, mencemarkan nama keluarga. Karena itu Paulus menekankan pentingnya pastoral. Kan bacaan SBY kita kan pastoral dan diakonia ya. Jadi kembali ke renungan kita ini, Paulus sungguh-sungguh menekankan bagaimana pola diakonia dalam pelayanan khususnya terhadap janda. Dikatakan tadi janda yang benar janda, agar diakonia tersebut benar-benar ada. Karena nggak semua bisa ditanggung oleh gereja yang keterbatasan dana yang ada. Kan ini yang gereja kan banyak yang harus dia sangkul atau dia topang ya. Jadi harus benar-benar yang pertama diakonia ini diajarkan anak. Nah, dalam konteks bacaan kita, pola pengajaran ini baru diajarkan Paulus kepada Timotius. Bagaimana Timotius yang muda harus bersikap menghadapi orang yang lebih tua. Jadi dikatakan anggapnya sebagai bapakmu atau sebagai ibumu. Menghadapi perempuan yang lebih muda, anggapnya dia sebagai saudaramu. Nah, ketika menghadapi orang lebih tua, ya dia harus bersikap bagaimana dia menghadapi orang
Paulus itu benar-benar mempersiapkan Timotius yang muda untuk masuk dalam pelayanan. Bagaimana dia harus bersikap, bagaimana dia harus melakukan pelayanan dalam bentuk diakonia maupun pastoral. Nah, ini diingatkan Paulus agar Timotius siap ketika menemukan hal-hal seperti itu untuk melakukan pastoral dan diakonia dalam pelayanannya. Kalau kita baca di ayat 7 ya, peringatkanlah hal-hal ini juga kepada janda-janda itu agar mereka hidup dengan tidak bercela. Nah, ini yang ditekankan oleh Paulus untuk dilakukan oleh Timotius dalam pelayanan. Jadi Ibu, bagaimana ayat yang kita baca ini kita aplikasikan dalam kehidupan kita hari lepas hari sebagai ibu, sebagai kaum perempuan. Nah, dalam kehidupan kita, di lingkungan kita, atau bahkan dalam keluarga kita, adakah kita temui orang-orang yang berstatus janda? Sekali lagi jangan lihat saya dengan serius. Iya, adakah kita temui orang-orang yang berstatus janda? Karena dalam arti kata kriteria tadi ya. Nah, dalam kehidupan berjemaat memang harusnya kita dapat topangan dari gereja. Tapi ada juga kita sebagai pribadi boleh menopang dan membantu mereka. Ada nggak di keluarga kita atau saudara kita yang berstatus janda, kita tahu kondisinya seperti dalam kriteria tadi, yang sendirian, tidak ada sama saudara yang menopang, yang benar-benar membutuhkan diakonia. Kira-kira ibu-ibu di lingkungannya ada nggak menemukan? Nggak harus yang seiman dengan kita, mungkin tidak di agama lain. Kita boleh terjun, kita boleh turun untuk menjadi saksi Kristus menopang mereka juga. Kira-kira ada tempat satu yang benar-benar membutuhkan? Belum ada ya? Ya benar-benar sih kalau puji Tuhan Belum ada. masih ada keluarga ya, walaupun dia hidup sendiri gitu ya. Iya, belum melihat aja. Iya, benar. Saya juga ada menemukan di lingkungan kita, tapi masih ada keluarga yang menolak. Tapi ini mah bisa kawin lagi. Ya, dia tadi makanya sudahkah kalau kita menemukan hal yang tadi itu nggak punya saudara, nggak punya keluarga yang menopang, kita harus membantu mereka. Dalam persiapan kami dengan Ibu Pendeta minggu lalu, Ibu mau pastoral atau pengembalaan itu bisa dilakukan siapa aja. Tapi tentu saja seperti kata Paulus, dengan kemurnian hati. Ini poinnya ya. Jadi tidak hanya sekedar berpastoral, tapi dengan kemurnian hati. Ini poin pentingnya. Untuk janda yang ibu tahu oleh keluarga tapi tidak menopang, kita lakukan pastoral bagi keluarganya. Kepada anak atau cucunya perlu diingatkan agar memperhatikan dan membantu orang tuanya telah menjadi janda dan perlu bantuan. Nah, bila perlu, minta pendampingan pendeta dalam melakukan pastoral. Kalau kita merasa bahwa kita, aduh, aku belum berani atau belum baik untuk jadi pastoral, gak apa-apa, minta bantuan pendeta. Sampai kita tahu ada yang memang membutuhkan. Nah, mungkin ibu-ibu masih ingat kisah yang viral itu kisah tentang Mama Soa. Ya. Nah, itu sampai diketahui ternyata sudah membusuk di dalam kamarnya, di mana keluarganya sama sekali tidak pecah. Jadi jangan sampai ada seperti itu terjadi dalam keluarga kita ataupun di lingkungan kita. Kita harus berpikir dengan kondisi seperti sekitar kita. Nah, itu kisah yang kalau kita dengarkan, kita baca, kita bertonton di YouTube, itu kisah yang benar-benar luar biasa mengerikan ya. Sampai itu tragis sekali. Benar-benar memberi pelajaran. Kita wajib turun karena kita ini adalah kita terbuka ya. Nah, anak-anak kita adalah kita terbuka. Jadi kelakuan kita, sikap kita itu merupakan cerminan orang lain melihat Tuhan kita melalui diri kita. Kalau kita kelakuan kita atau kelakuan kita tidak mencerminkan Kristus, kan sekelilingnya juga kan itu ya Tuhan. Itu terlihat dari sikap hidup kita. Ketika kita mengajarkan kasih Tuhan, kita menjadi kita biasa juga orang sekitar kita luar biasa Tuhan ya. Jadi pastoral dimaksud sini bukan hanya tadi terbatas pada pastoral jemaat, tapi banyak hal, termasuk juga pada saudara atau sahabat kita, lingkungan kita yang dalam pergumulan. Pergumulan itu apa? Macam-macam. Prasejahtera, apa sakit, itu juga suatu pergumulan. Kita datang untuk melihat, berdoa, pegang tangan, itu sudah lebih dari cukup untuk memberi semangat dari dia. Nah, itu kasih Kristus kita ini sebagai
di PKP kita kan udah terbiasa nasihatin anak-anak ya. Jadi ibu itu sebenarnya udah punya basic untuk melakukan pastoral. Tapi tentu saja tadi sekali lagi dengan cara yang benar. Jangan pula setelah kita lakukan pastoral, lalu pergumulan teman kita ini menjadi tersebar kemana-mana, menjadi konsumsi publik. Dan tak gitu juga ya. Ketika kita siap melakukan pastoral, kita juga harus siap mengunci mulut kita. Kita harus siap mengunci telinga kita. Apa yang kita dengarkan kita simpan di dalam, bukan menjadi konsumsi publik. Itu makanya tadi dikatakan berpastoral itu penting, tapi poin utamanya adalah dengan kemurnian hati. Ketika kita melakukan pastoral atau mungkin istilahnya ya kita memberi nasihat atau dukungan moral kepada sekitar kita, itu dengan kemurnian hati. Jadi ketika dia menyampaikan pergumulan kepada kita, itu tidak tersebar luar menjadi konsumsi publik. Cukuplah kita yang tahu dan kita dukung dalam doa. Nah, pastoral atau pembawaan itu seperti dikatakan Mazmur 23 ini dikatakan membawa aku ke air yang tenang, membawa orang ke hutan hijau. Kalau kita lihat hari itu kan jadi tenang jiwa kita ya. Jadi ketika orang menjadi melakukan pastoral, perasaan itu menjadi lega, menjadi tenang, bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya, kalau dia juga dari orang luar, katanya kamu gini-gini ya, kemarin kamu didatangi sini katanya gitu. Nah, itu malah jadi kemana-mana tersebar ya. Tapi biarlah apa yang menjadi pergumulan dia itu menjadi konsumsi kita sendiri sebagai orang yang melakukan pengembalaan. Nah, dalam proses penjelasan oleh percakapan pastoral, kita dapat membangun iman bersama. Jadi, ketika kita melakukan pastoral kepada teman kita, sahabat kita, lingkungan kita sama-sama belajar. Artinya kita membangun iman kita juga, hidup kita menjadi lebih baik. Karena tadi kan poinnya kan kemurnian hati. Jadi kita belajar juga untuk menjaga mulut, menjaga persoalan orang tidak menjadi keluar, tidak menjadi orang yang kalau di Afrika suka bilang itu berwetar ya. Artinya nggak kemana-mana omongannya. Cukuplah kita yang tahu. Jadi memang Ibu Yesus Kristus berpastoral itu sekali lagi poinnya adalah dengan kemurnian hati. Dengan kemurnian hati dan motivasi kita dan hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kalau itu yang kita pegang, aman semuanya. Teman kita juga ketika dia tahu bahwa kita mampu menyimpan rahasia, dia juga akan lebih nyaman ketika dia sharing atau mau mengadu kepada kita atau mau bercerita atau menyampaikan. Jadi ketika dia menyampaikan pergumulan itu dia merasa tenang. Saya yakin dia tidak akan menyampaikan kemana-mana. Saya yakin apa yang jadi pergumulan saya akan simpan di hati. Itu. Ini tenang. Mereka tadi dibilang di Mazmur 23 kan berpastoral itu membawa orang ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Dia menjadi tenang dan tidak khawatir orang. Jadi Ibu Yesus Kristus sekali lagi berpastoral atau berjalan kemudian, poin utamanya adalah dengan ketulusan dan kemurnian hati. Terlebih lagi satu untuk memuliakan nama Tuhan. Itu aja poin, itu aja kuncinya. Jadi Ibu Yesus Kristus selama berproses untuk mampu melakukan pastoral terhadap orang-orang sekeliling kita dimanapun Tuhan tempatkan kita. Selama belajar dan terbiasa berdiakonnya untuk orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Tentu saja dengan tulus, ikhlas, dan kemurnian hati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Dalam susah
kontribusi PKP untuk kas jemaat sudah disetorkan sebesar 500.000 itu tanggal 10 Agustus 2024. Celenan mood juga sudah terkumpul sebesar 589.000 dan sudah disetorkan ke rekening Majelis Sinode. Berikutnya, pundi Pasparawi terkumpul sebesar 426.000 dan dibulatkan dari kas PKP sebesar 500.000 dan sudah disetorkan ke rekening GPIB Pancoran Kasih sebagai perwakilan Pasparawi yang akan mengikuti Pasparawi di Yogyakarta. Pemasukan dari hasil penjualan baju. Pergilah dalam sejarah Tuhan dan masuklah firman Tuhan yang sudah kita dengar. Karena Kristus telah memanggil Tuhan. Kristus memanggil diriku, juga memanggil dirimu untuk wartakan kebenaran firman-Nya. Jangan abaikan suaranya, jangan tegarkan hatimu. Kristus memanggil dan mengutus dirimu. Ia memanggil, Ia mengutus, Ia membimbing dan besertamu selamanya. Mari semua ikutlah, memberikan diri padanya. Jadilah alat dalam tangan Tuhanmu. Pergi ke seluruh dunia, nyatakan kasih Tuhanmu, supaya dunia pun percaya padanya. Ia memanggil, Ia mengutus, Ia membimbing dan besertamu selamanya. Arahkan hatimu pada Tuhan serta terima berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya.